Halo Diana. Iya, ini juga aku udah di jalan mau ke stasiun kok. Astaga, masa iya aku bohong? Ini aku udah di jalan mau jemput kamu. Sabar ya. Nanti gimana ini? Astaga, angkot itu. Jangan-jangan. Pak, tolong Pak, kejar angkot itu Pak. Pak, berhenti Pak. Pak, berhenti. Saya lihat kejadian buruk Pak. Pak, saya mohon Pak, Bapak berhenti Pak. Pak, berhenti. Kayaknya aku nggak mungkin deh bisa ngejar angkot itu. Pak, tolong Pak, cari jalan pintas. Kita harus nyampe duluan ke halte. Cepetan ya Pak. Ayah, nanti adik gak disuntik kan? Enggak nak, paling nanti kamu cuma diperiksa sama dokter aja. Beneran. Iya, beneran kok sayang. Dokternya juga baik kok. Pak berhenti Pak. Pak berhenti di tempat ini Pak. Pak duluan ya Pak. Pak, Bu, tolong dengerin saya Pak. Saya ngeliat ada angkot remnya belum. Sebaiknya kita menjauh dari tempat ini. Ayo kita nyebrang aja. Apa sih? Mana? Bu, saya nggak bohong Bu. Ada angkot remnya belum. Kamu yakin? Iya Pak, saya serius. Ayo Bu, ayo. Ya udah Mas, Ibu, ayo. ibu, Ayo Mas. Ayah! Ibu! Nanti gimana ini? Remnya belum kalian nih bu. Apa? Saya nggak apa-apa. Bu, saya... Remnya belum kali bu. Ya Allah, Adit. Ini Kak bonekanya. Makasih ya. Makasih ya udah nolongin anak saya. Iya Bu, sama-sama. Tapi lebih baik Ibu dan Bapak tetap hati-hati ya. Maksud kamu apa? Saya nggak tahu. Tapi saya ngeliat dengan jelas sendal yang dipakai sama anak Bapak ini ada di tengah-tengah api. Maksudnya anak kami akan terbakar? Maaf Bu, saya nggak bisa pastiin. Yang saya lihat jelas sendal itu ada di tengah-tengah api. Jadi lebih baik kalian semua tetap hati-hati ya. Makasih ya sudah diingatkan. Cuman alangkah lebih baiknya kita menjauh dulu dari tempat ini. Oh iya Pak. Boleh saya tahu kalian tinggal di mana? Boleh. Ya. Saya Firman. Frisly. Saya Sari. Frisly. Ini Adit, anak saya. Nak, salim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dari mana kalian? Kok jam segini baru pulang? Kami dari lab, Bu. Sakitnya Adit tuh nggak sembuh-sembuh dari kemarin. Masa anak sakit nggak sembuh-sembuh? Ini pasti gara-gara ibunya yang ngurusnya nggak becus. Bu, tolonglah. Jangan terlalu keras sama Sari. Dengan Adit sakit ini udah bikin dia sedih, Bu. Kamu sejak nikah sama Sari kok jadi ngelawan nih sama ibu? Nggak ada menghargainya sama sekali. Bu. Maafin sikap ibu ya. Nggak apa-apa kok Mas. Lagian apa yang dibilang sama ibu benar. Aku emang ibu yang nggak becus ngurus Adit. Sampai Adit jadi sakit kayak gini. Enggak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang terpenting kita doain aja supaya Adit cepat sembuh, ya. Ayo kita antar Adit ke kamar biar dia cepat istirahat. Iya Mas.
Hah? Tolong! Tolong! Mas! Sar! Mas! Sari! Mas! 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 Sar! Tolong aku, Sar. Tarik, Sar. Sar. Terus, Sar. Mas! Ya Allah. Ya Allah, kenapa gue bisa mimpi aneh kayak gitu? Semoga itu cuma bukan tidur. Prisly? Iya Mbak, ini saya bawa kue. Oh. Ya ampun, pakai repot-repot. Makasih ya. Iya Mbak, Mbak Sari kedatangan saya ke sini mau ngeliat Adit. Adit gimana? Soalnya saya takut dia kenapa-napa. Maksud kamu? Jadi gini Mbak, sebenarnya saya ini bisa melihat peristiwa yang akan terjadi, yang memang udah ditakdirkan, yang nggak detail sih. Tapi kadang semua itu terjadi. Iya Adit memang lagi sakit sekarang ini. Dan sebenarnya ada yang mau saya tanyain sama kamu. Kenapa belakangan ini saya sering mimpi buruk. Saya sempat mimpi kalau Mas Firman itu jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dan mimpi itu kejadian terus berulang-ulang. Kira-kira kamu tahu maksud dari mimpi itu apaan ya? Maaf Mbak, aku kurang tahu. Tapi sepertinya Mas Firman sedang dalam bahaya. Bahaya? Bahaya apa, Pris? Tolong! Prisly? Kamu nggak apa-apa? Maaf Mbak, yang saya lihat nggak terlalu jelas. Yang jelas, saya ngelihat Mas Firman ada di tengah-tengah asap. Asap? Maksudnya Mas Firman terjebak dalam kebakaran? Saya nggak tahu Mbak, karena yang saya lihat ini cuma sebagian peristiwa. Saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Semua itu rahasia Tuhan. Yang saya lihat ini sebagai peringatan untuk Mas Firman biar lebih hati-hati Mbak. Karena sebagai manusia kita nggak ada yang bisa ngelihat rahasia Tuhan. Ini Pak, cicilan saya untuk bulannya. Makasih Pak. Nanti tanda buktinya saya kirim ke alamat Bapak. Oke, kalau gitu saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bentar Pak, tunggu Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Allah, aku harus gimana? Apa aku laporin aja Mas Hardi karena dia sudah niat uang nasabah? Mbak Prisly, kok bisa di sini, Mbak? Iya, kebetulan kita lagi ada keperluan di sini. Terus aku ngeliat Mas Firman, makanya aku datengin. Oh gitu, iya. Firman, Ya Pak. kamu ikut ke ruangan saya. Oh iya. Baik, saya langsung ke sana.
Mbak, mohon maaf banget. Harus saya tinggal dulu karena atasan saya manggil. Iya, Mas. Mari, Mbak. Ali, kamu kenapa? Kamu kenal sama laki-laki itu? Nah, ini dia Pak. Saya lihat sendiri. Tadi si Firman mencuri uang nasabah. Ini apa-apaan sih? Baru saya masuk ruangan udah dituduh. Bohong Pak, orang jelas-jelas dia kok yang ngambil. Saya lihat sendiri Pak. Udah ketahuan malah nuduh orang lain. Ingat Firman, mencuri itu dosa. Kamu gak kasihan sama anak istri dikasih uang haram, hah? Kalau soal itu saya udah paham, gak usah ngajarin. Cuman di sini kamu sudah memutarbalikkan fakta, Hardi. Pak, demi Allah, Pak, demi Allah, bukan saya ngambil uang nasabah. Firman, saya minta uang yang kamu telah ambil kembalikan sekarang juga. Gimana mau balikin Pak? Orang bukan saya ngambil. Bohong Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia pelakunya. Firman, kalau kamu tidak mau mengembalikan, kamu saya pecat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok perasaan aku jadi gak enak kayak gini ya? Uang yang kamu ambil itu saya anggap pesangon dari saya. Ini nggak adil, Pak. Baik, saya keluar dari kantor ini. Terima kasih. Astaga. Bu, Sari. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Hah? Kok bisa sampai pecah begini? Jangan-jangan kamu emang sengaja ya mau bikin ibu celaka? enggak Bu, aku beneran nggak sengaja, aku minta maaf. Maaf gimana? Lihat ini ya, belingnya aja ada di sini. Berarti siapa yang ngelakuin? Kamu kan? Iya, tapi aku nggak sengaja Bu. Dasar. Aku beresin. Hah? Nanti kurang ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Loh, Firman, kamu kok pulang kerja kusut begini wajahnya? Aku dipecat, Bu. ya Allah Mas, kok bisa? Terus, kalau kamu nganggur, masa kita hidup hanya mengandalkan warung aja? Ya Allah, Adit, sayang, kamu kenapa nak? Adit bangun, Adit, Mas Firman, Ya. Mas, Adit, Mas, Astagfirullahaladzim. Nak, sayang bangun, Nak, kamu kenapa, Nak? Adit, Loh, kenapa lagi nih anak? Ini pasti gara-gara kamu deh. Begini nih kalau ibunya nggak benar nih. Bu. Adit, udah angkat, cepet bawa ke dokter. Mas, angkat Mas. Ini hasil dari Adit. Dari hasil pemeriksaan, Adit didiagnosa mengidap kanker hati. Ya Allah. Adit harus segera menjalani operasi sebanyak 2 kali agar kondisinya tidak semakin memburuk. Ini nggak wajar. Sebelumnya kamu dipecat dari pekerjaan. Sekarang anak kamu didiagnosa kanker hati. Ini pasti gara-gara si Sari. Tolong jangan keterlaluan. Aku minta tolong sama Ibu, mulai detik ini berhenti untuk nyakitin hatinya Sari. Sekali kita pikirkan tuh Adit, Bu. Kenapa sih? Kamu selalu bela dia? Udah jelas-jelas sejak kamu nikah sama dia, keluarga kita jadi susah. Maaf, saya harap
Bapak dan Ibu bisa membahas masalah ini di rumah. Pak, tolong dengerin saya dulu, Pak. Sebentar saja, Pak. Pak, aduh. Mas, ini nggak bisa dibilangin ya? Di sini nggak ada lowongan pekerjaan, Mas. Udah, Mas, cari tempat lain aja, Mas. Pak, tolong, Pak. Saya butuh sekali pekerjaan ini, Pak. Anak saya sakit. Udah dibilangin, Mas. Di sini nggak ada lowongan pekerjaan, Mas. Udah, Mas, cari tempat lain aja, Mas. Saya mau kerja apa aja, jadi supir nggak apa-apa. Nggak ada. Udah, pergi sana. Pak, saya mohon, Pak. Pak! Ya Allah. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Sabar ya, Nak. Sabar ya. Jambret! Hei! Balikin handphone gua! Woi, ada Jamret! Jamret! Woi! Sini lo! Jamret! Balikin handphone gua! Balikin handphone. Balikin. Ayo kita pukul aja! Kita pukulin aja, Bang! Udah. Nggak boleh gebukin kayak gini ya. Cukup. Buat apa kasihan? Biarin dia kapok! Iya bener. Iya, ayo hajar! Udah Mas, udah. Yang penting saya udah dapetin handphone saya balik lagi. Mungkin dia juga terpaksa ngelakuin ini. Sudah ya. Hei, tolong jangan ulangin lagi. Paham? Bang, makasih banyak, Bang. Makasih, Bang. Sudah. Udah, kita bawa aja! Ayo, bawa, ayo! Adit, kamu kan lagi kurang sehat. Lebih baik tidur di kamar ya. Adit bosen nih di kamar. Bosen. Tak kalau sakit lagi gimana? Adit sayang, makan dulu yuk. Aduh! Dari! Maaf, Bu. Kamu tuh gimana sih? Sengaja ya kamu mau tumpahin di sini? Enggak, Bu. Aku bener-bener nggak sengaja. Maaf ya, Bu. Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Udah deh, mendingan kamu cari kerja sana biar dapur ngepul. Bu, kalau aku kerja, kesian Adit, Bu. Dia lagi sakit. Alah, alasan. Bilang aja kamu males. Bilang aja kamu mau ongkang-ongkang kaki dan ngabisin duit suami kamu. Iya kan? Nggak mau dengar alasan. Sayang, makan dulu aja ya. Ya. Ya Allah. Aku sudah nyari kerja kemana-mana. Tapi nggak ada satu pun yang terima. Lowongan. Semoga kali ini aku bisa dapat pekerjaan. Semangat ya. Permisi, Mas. Permisi ya. Pak, sebentar, Pak. Saya lihat ada papan iklan lowongan. Memangnya benar restoran ini sedang membuka lowongan pekerjaan? Iya benar. Apa benar kamu mau kerja di sini? Mau sekali, Pak. Saya butuh sekali pekerjaan ini. Nama kamu siapa? Oh iya, hampir saja lupa. Nama saya Firman, Pak. Oke, Firman. Kebetulan emang saya lagi butuh pegawai di sini. Begini saja. Bagaimana kalau kamu langsung kerja di sini? Gimana? Langsung kerja hari ini? Nggak ada ngasih persyaratan apa-apa? Tidak perlu. Gimana? Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama. Ya sudah. Kalau begitu lebih baik kamu ganti seragam dulu. Ya. Baik. Langsung sana ya. Baik, Pak. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Mas, kamu udah pulang sih? Iya, Sar. Alhamdulillah.
Aku hari ini udah dapat kerjaan baru. Alhamdulillah. Hah? Kamu udah dapat kerja? Kerja apa? Jadi pelayan kafe, Bu. Tadi aja juga aku udah bisa langsung kerja. Alhamdulillah banget, Mas. Akhirnya kamu dapat kerjaan pengganti. Kemarin jadi OB, sekarang pelayan kafe. Nggak ada pekerjaan lain apa? Kayak tetangga sebelah tuh, kerja kantoran yang ada jabatan kek. Hidup itu berproses, Bu. Bukan untuk diprotes. Lagi pula juga semua pekerjaan kan yang penting kan halal. Di mana aku bisa dapetin uang untuk biaya operasi Adit? Kalau ngambil gaji kerja di kafe, jelas nggak mungkin. Apalagi aku baru masuk ke kerja. Maaf ya, saya nggak sengaja nih. Lu niat kerja nggak sih? Lihat nih, malah jadi bikin berantakan. Maaf Mas, maaf. Saya nggak sengaja Mas. Alah, maaf. Lu tuh nggak ada guna di sini tau nggak? Bukannya ngeringanin kerjaan, malah jadi bikin berat. Sudahlah Mas, kan saya udah minta maaf. Tolong jangan bikin perkara sama saya. Bikin perkara? Sini. Yang mulai lu duluan. Katanya niat mau kerja. Tapi hasilnya apa? Lihat tuh, berantakan. Ini maksudnya apa ya? Hah? Ngajak ribut? Hari ini saya baru pertama kali kerja, jadi kalau saya mau kesalahan itu hal yang wajar. Maunya apa? Hah? Mau ribut? Mau ribut? Ya, hah? Wah. Hah? Maaf Mas, maaf sekali. Saya benar-benar banyak yang saya pikirin di rumah ya. Saya janji saya nggak akan ulangin Mas. Awas lu. Ya ampun, kotor amat sih di sini. Sari, cepat ambil sapu. Iya, Bu, ya. Kamu tuh gimana sih? Jadi perempuan tuh jangan jorok. Kalau warungnya kotor, pelanggan-pelanggan males belanja di sini. Iya, aku sapu, Bu. Bu, dengar-dengar si Firman dipecat dari bank gara-gara nyuri uang ya? Hah? Heh, itu berita nggak bener ya? Enak aja. Jangan nutupin, Bu. Menantu saya kan kerja di bank itu juga. Emang si Firman nyuri uang, makanya langsung didapak. Ya Allah, Bu. Itu semua nggak bener, Bu. Suami saya itu cuma difitnah, dia nggak pernah nyuri. Aneh ya ibu-ibu di sini ya. Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah depan bulu mata nggak kelihatan. Bisanya ungkit-ungkit dosa orang. Emang ibu nggak berdosa ya? Anaknya salah kok, ibunya marah-marah. Dasar. Kita pergi aja, Bu. Nggak usah belanja di sini lagi. Bisa-bisa kita ketularan nyolong uang. Ya, ngeri deh. Jangan-jangan sakit Adit gara-gara karena sama bapaknya. Ini pasti gara-gara kamu. Sejak kedatangan kamu ke sini, ada aja musibah menimpa keluarga kita. Kardusnya dari mana? Terus situ aja. Sini? Ya. Orang baru kayak Firman gini nih yang bikin pegawai-pegawai lama seperti gua jadi gak naik gaji. Mesti disingkirin nih orang kayak gini. Ben! Mas Beno! Mas gak apa-apa kan? Aduh! Mas! Kamu kenapa? Kenapa bisa berantakan seperti ini, ya? Aduh, ini Firman, Pak. Dia mau celakain saya. Loh? Kok saya? Aduh. Enggak. Orang saya nyampe duluan kok. Dia baru aja nyampe. Dia jatuh sendiri, bukan saya nyelakain. Iya kan? Bohong, Pak. Tadi saya lihat Firman itu emosi. Terus dia dorong Beno sampai jatuh, Pak.
Iya Pak, saya juga tadi lihat waktu dia dorong Beno. Wah, kalian ngomong tuh jangan sembarangan ya. Firman, kamu itu baru kerja di sini. Gara-gara kamu, lihat. Saya bisa rugi berapa juta? Hah? Pak, ini cuma masalah sepele, dia cuma jatuh aja, Pak. Dengar saya. Sekarang lebih baik kamu cari kerja tempat lain. Pergi. Bangun. Bantuin. Sakit, Pak. Pak, klaksonin teman saya dan berhenti ya, Pak. Diana, itu Mas Firman. Oh, yuk turun. Bisa ada di sini? Kebetulan, Pak, saya minta maaf. Saya sempat tinggal tempo kemarin karena ya saya lagi dipanggil sama atasan. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. Ini kalau boleh tahu ya, ini Mbak selalu bawa boneka ini memang kelebihannya apa, Mbak? Mbak nggak apa-apa kan? Enggak, Mas. Nggak apa-apa. Boneka ini boneka kesayangan saya. Oh iya, Mas. Mas Firman mau kemana? Saya mau cari kerja. Baru jadi pecat di kerjaan lama. Aku harus kasih kerjaan untuk Mas Firman. Diana, kamu bisa nggak ngasih kerjaan ke Mas Firman? Kan katanya saudara kamu juga ada yang lagi butuh supir online. Iya, bisa kok. Nanti aku rekomendasiin ke saudaraku. Ya sudah, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Iya, Mas, sama-sama. Sebenarnya apa maksud dari penglihatan aku tentang Mas Firman? Alhamdulillah, baru hari pertama kerja udah langsung dapat orderan charter. Nah, ini pasti orangnya nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Firman. Bagas? Ini Bagas teman gue SMA. Iya. Apa kabar lu? Sehat? Baik. Ya ampun, udah 12 tahun yang lalu kita nggak ketemu ya. Baru hari ini ketemu lagi. Lama banget. Kalau dilihat dari penampilan, kayaknya udah sukses deh. Iya, sekarang gua lagi usaha properti. Ya, lumayan lah. Bagus. Gue juga pengen sukses kayak lo. Bisa lah. Lu kalau mau sukses, gaul sama orang sukses. Maaf, Pak. Iya. Ya, Bang. Burung? Waduh, kasihan bener bang. Kejatuhan anak burung dari atas. Emang kenapa, Pak? Kan cuma burung yang jatuh. Bang, jangan salah. Kata nenek saya, kalau kita kejatuhan burung, itu pertanda buruk, Bang. Iya bener bang. Kok perasaanku jadi nggak enak? Apa karena terpengaruh sama omongan orang-orang ini ya? Sari? Ya, Sar. Kenapa? Mas Adit pingsan lagi, Mas. Adit pingsan lagi?
Sari? Ya, Sar. Kenapa? Mas Adit pingsan lagi, Mas. Adit pingsan lagi? Terus kan gimana keadaannya? Aku juga belum tahu, tapi sekarang aku udah di rumah sakit dan Adit lagi diperiksa sama dokter. Oke, kamu tenang aja dulu. Ini Mas sekarang langsung on the way ke rumah sakit. Iya. Oke. Assalamualaikum. Pak, saya pamit dulu ya. Oh ya, Bang. Pak ya. Mari. Sari, Mas, gimana keadaan Adit? Mas, dokter bilang keadaan Adit makin buruk dan kata dokter satu-satunya cara dia harus segera dioperasi. Ya Allah. Operasi? Aku mesti cari uang di mana lagi untuk biaya pengobatan Adit? Mas Firman, Mbak, tenang aja ya. Aku dan Diana janji kita akan buat penggalangan dana untuk biaya operasinya Adit. Iya Mas, Mbak. Kami akan cari dana untuk pembuatannya Adit. Terima kasih banyak. Aku sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi kalian. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau kayak gitu kita berdua pamit dulu ya. Kita mau buru-buru galang dana. Iya sih. Hati-hati di jalan. Iya, Mas sekarang lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Kamu di rumah aja ya. Kamu istirahat. Nggak apa-apa kan? Iya, Mas tuh nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Malam ini kita operasi seperti biasa. Lu buka, lu masuk. Sesuai target, kamar utama habisin dulu. Oke. Kalau berikutnya tunggu perintah gue masuk. Oke, aman. Aman? Aman. Ya udah. Mereka mau ngapain tuh? Wah, jangan mau maling lagi nih. Ya. Ternyata memang benar mereka tuh maling. Mending aku buru-buru panggil warga aja. Bagas, lu ngapain? Lu yang ngapain keluyuran? Gue bukannya keluyuran, Gas. Gue lagi mau ke rumah sakit. Anak gue sakit, Gas. Anak gue sakit kanker hati dan itu butuh biaya gede. Gue nggak tahu lagi mau cari biaya di mana. Itu masalah gampang. Lu sekarang ikut sama gue di bidang gua. Muka lu kan polos tuh. Bisa dijadiin tameng kalau misalnya ada apa-apa. Ya. Enggak, Gas. Enggak. Kerjaan lu ini nggak halal ya. Dan kalau sampai ketahuan, resiko tuh gede banget dan anak gue mau jadi apa nantinya? Terserah. Emang lu mau nanti nyesel karena lu nggak bisa berbuat apa-apa?
Oke, ikut. Gimana lagi ya? Udah naik aja kaki sih. Jangan semua. Geledah semua kamar. Mereka pasti nyimpen barang lain yang berharga. Siap, bos. Siap. Semua. Siap. Oke, siap. Ayo. Bos. Ini bos. Udah dapat HP nih bos. Udah semuanya? Udah. Yakin? Bos. Oke, udah. Semua aman ya? Cepat. Kita lihat hasilnya ya. Wow. Malam ini kita dapat banyak. Yo, dong. Siapa dulu yang kerja? Nih, lu lihat nih. Oh, nih, lu cek nih. Asli nggak tuh? Tenang aja, bro. Awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan itu juga biasa, ya kan? Yo, dong. Nih, biar lu biasa. Ini hasil kerja lu, nyata, Mas. Lu lihat hasilnya. Kenapa? Masih kurang? Lu bisa dapat lebih banyak lagi. Gampang. Tinggal ikut kita lagi, iya kan? Oh, pasti dong. Gimana? Tertarik? Kita punya anggota baru. Ya, banyak belajar. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku masih butuh lebih banyak uang lagi untuk Adit. Ini target kita yang baru. Rumah kosong. Saya akan ganti strategi. 2 masuk, 2 jaga. Yang masuk, Acong sama Firman. Gue jaga di sini sama Aceng. Ya. Kok gue yang masuk? Gue mau ngetes keberanian lu. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana? Makanya gue jaga di sini berdua. Tenang aja. Ya. Ada pertanyaan? Aman, bos. Ya lu tenang aja, tenang. Ya. Cepet, bawa barang berharga. Lu pantau terus ya. Oke, bos.
Kabur, Bos. Kabur. Yang lain gimana? Udah ke Bapak ntar nyusul. Kabur. Ya udah. Kabur. Si bos mana nih? Oh, lama bener. Santai gitu. Udah pada nungguin aja. Oh iya dong. Iya lah, Bos. Utama kita. Ini hasil kita nih. Ya. Nih. Ceng. Oke, thank you, Bos. Terus Cok. Thank you, berat, Bos. Man. Ini duit. Ambil. Ini sih bisa buat bayar kekurangan operasinya Adit. Lu akan dapat lebih banyak lagi dari itu kalau lu ikut gua lagi. Makasih, Gas. Sama-sama. Oke. Gue harus buru ke rumah sakit sekarang. Abang-abang, saya pamit dulu. Oke, hati-hati. Aduh, sakit. Adit? Mas? Hah? Aduh, Apa yang sakit, Nak? Sakit? Sakit di mananya? Mas, panggil dokter, Mas. Aduh. Iya. Dok! Dokter! Dok. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Kondisi Adit makin parah. Kemungkinan sel kankernya sudah menyebar ke beberapa bagian tubuh. Aduh. Adit. Tolong segera lakukan tindakan operasi. Saya mohon sekali, Dok. Tolong anak saya. Saya nggak mau kehilangan Adit, anak saya satu-satunya, Dok. Baik, kami akan segera mempersiapkan operasi untuk Adit. Saya permisi dulu. Iya, Dok. Mas. Iya. Uang kita kan masih belum cukup untuk bayar operasi, Mas. Aduh. Iya, Nak, sebentar, Nak, ya, sebentar ya. Sayang, sudahlah. Untuk masalah biaya nggak perlu kau pikirin. Biar itu jadi urusan Mas. Adit, maafin ayah, Nak. Ayah terpaksa cari uang dengan cara yang gak baik. Tapi ayah cuma nggak mau kehilangan kamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah kelancaran pada operasi Adit. Dan ampunilah aku yang sudah mencari rezeki yang tidak halal.
Aku terpaksa ya Allah. Ini di mana? Kok Adit? Sini, Nak. Datang ke ayah, Nak. Ayah? Ayah, Nak. Ayah mau kemana? Adit! Adit! Tolong jangan bawa Adit! Adit! Adit jangan pergi sayang! Tolong jangan bawa Adit! Ayah, tolong. Adit! Adit! Ayah! Adit! Ya Allah, kenapa aku mimpi seperti itu? Aku takut kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama Adit. Nanti malam kita operasi lagi. Jangan lupa datang ke tempat biasa. Aku harus gimana sekarang? Mimpi semalam itu seperti jadi tanda. Adit sepertinya nggak terima jika aku mendapatkan uang yang gak halal. Ya Allah, apakah aku akan kehilangan Adit jika terus menggunakan uang haram? Dok, gimana keadaan anak saya? Saat ini kondisi kesehatan Adit masih belum stabil. Jadi, saya belum bisa memberikan keterangan mengenai hasil operasinya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih. Mari. Mas, gimana nih Mas Adit, Mas? Ada aku apa yang penting kita dapat saja yang terbaik. Mungkin ini jawaban dari mimpiku. Adit memang menolak uang haram yang dipakai untuk operasi dirinya. Ya Allah, aku berjanji nggak akan mencari uang dengan cara haram lagi. Pokoknya intinya gue udah nggak bisa ikut-ikutan lagi. Cukup udah. Jawab, kenapa lu nggak mau ngerampok lagi? Hah? Ya karena gue sadar, guys. Gue nggak mau ngidupin anakku dengan cara kayak gitu. Cara kayak gitu gimana maksud lu? Haram! Man, lu buka mata. Sekarang tuh kita butuh duit, yang penting duit. Emang lu gak butuh duit? Hah? Iya, gue paham. Kita semua memang butuh uang, guys. Itu prinsip lu, ya. Dan kita berdua adalah manusia yang berbeda prinsip. Jika kamu ngerasa prinsip kamu benar, teruskan saja. Intinya gue keluar dari komutan kalian. Man, tapi nggak segampang itu lu keluar dari kelompok ini. Paham? Pak. Man. Pak, sini, Pak. Ya. Oke. Gas. Sukses. Buat kamu ya. Man. Yuk, gas. Bye. Lu buka mata ya, lu tuh butuh duit. Ya, Pak. Lu mau hidup pakai apa? Ya, Pak. Pikirin itu baik-baik.
semua rahasia perampokan sama polisi. Harus segera dibungkam mulutnya. Gawat, kayaknya Bagas memang nggak bakal ngelepasin aku gitu aja. Ini bisa aja dia ngelakuin hal nekat. Mendingan sebisa mungkin aku menghindari dia. Ini Pak ya. Iya Pak, hati-hati. Siap. Kemana dia ya? Li, makasih banget ya kamu udah bantuin aku ngurus-ngurus tiket kereta. Sama-sama Diana. Mas Firman. Li, Li, Asli, kamu kenapa lagi sih? Boy pinjam koran sebentar. Sebentar aja. Buat apa? Cuma buat baca-baca aja kok. Iya, boleh. Mbak Sari, sebenarnya kedatangan saya ke sini karena cemas dengan keadaan Mas Firman. Di penglihatan saya, Mas Firman terluka, tapi saya nggak tahu karena apa. Ya Allah, semoga Mas Firman nggak kenapa-napa. Maaf ya Mbak, saya nggak bermaksud untuk nakutin. Saya cuma cemas saja. Sebaiknya Mbak Sari hubungin Mas Firman. Pastiin keadaan dia seperti apa. Kamu kok ngomongnya sembarangan aja sih? Mana ya?
Ekonomi Merak jurusan Tanah Abang yang berangkat dari stasiun Kebayoran. Kereta api tersebut bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas Bitung jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimarah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan banyak korban yang masih belum diketahui berapa jumlahnya. Itu kereta yang tadi dinaikin sama Mas Firman. Gak mungkin ya Allah, Mas Firman. Mungkin Firman. Enggak. Ibu, Mbak, mending kita ke rumah sakit ya, tempat mereka dievakuasi. Benar kata Diana, Mbak. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit. Ayo, Bu. Mas, permisi, saya mau tanya apa korban kecelakaan kereta api dievakuasi di rumah sakit ini? Oh iya benar. Coba lihat, ada nama Firman nggak di antara daftar korban itu? Oh boleh, bentar. Oh iya ada. Bu, nama lengkapnya Mas Firman itu Firman Purnama. Mas, permisi, saya mau tanya apa korban kecelakaan kereta api dievakuasi di rumah sakit ini? Oh iya benar. Coba lihat, ada nama Firman nggak di antara daftar korban itu? Oh boleh, bentar. Oh iya ada. Bu, nama lengkapnya Mas Firman itu Firman Purnama. Bukan, Firman Rahman Yusuf. Alhamdulillah, berarti ini Firman yang lain, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Tapi itu Mas Firman nggak ada di mana-mana ya, Bu. Semua ini gara-gara kamu, tahu nggak? Mantu pembawa sial. Kemarin Adit sakit, sekarang Firman kecelakaan. Ya Allah, Bu. Aku juga belum siap kalau harus kehilangan Mas Firman, Bu. Alasan aja. Firman, alhamdulillah kamu nggak apa-apa, Nak. Iya, Bu. Ibu nggak apa-apa. Maaf, Mas. Kalau aku boleh tahu, apa penyebabnya sampai Mas Firman bisa kayak gini? Jadi begini ceritanya. Oke, boleh pinjam koran sebentar? Sebentar aja. Buat apa? Cuma buat baca-baca aja kok. Iya, boleh. Nenek kenapa, Nek? Nek. Aduh. Tahan, Nenek. Tahan, Nek. Tahan. Aduh. Tarik nafas. Ini kenapa? Ini kayak serangan jantung kayaknya. Astagfirullahaladzim. Oke. Nanti di session berikutnya saya bantu kaki ya. Iya. Saya benar-benar nggak tega ngeliat ini. Iya, terima kasih ya. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan.
bisa diselamatkan. Buat nenek, semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih. Saya sangat bahagia sekali lihat keadaan nenek ini jauh lebih baik daripada yang di stasiun, Kek. Sus. Iya. Sus. Sebentar, Sus. Dari tadi saya lihat ada orang rame-rame, kenapa ya? Ada kecelakaan kereta api, Pak. Kereta tabrakan dan banyak korban yang harus segera dievakuasi. Permisi, Pak. Astagfirullahaladzim. Oke, Nek, saya pamit dulu ya. Oke, kakek harus jaga kesehatan. Buat nenek juga ya. Makasih. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Berkat kebaikan hati Mas Firman jadi selamat. Lebih baik aku segera melaporkan komplotan Bagas ke polisi. Adi, sus, masih banyak. Iya. Ya, gimana nak? Badannya udah mulai enak kan? Silakan. Alhamdulillah. Adit nggak mau tahu nih ayah lagi mau apa di belakang? Mau? Mau lihat? Tara! Bola. Kalau Adit udah sembuh, kita main ya? Adit sembuh, kita main bola sepuasnya. Tapi janji harus sembuh ya. Iya. Ya, anak pintar. Sekarang Adit langsung istirahat. Ya, biar cepat sembuh ya, nak. Kamu yang sabar ya. Demi anak kita. Aku cuma nggak tega aja, Mas. Adit itu masih kecil banget. Tapi dia udah harus ngerasain sakit kayak gini. Bahkan Adit juga harus ngejalanin satu operasi lagi, Mas. Kemana kita harus cari biaya, Mas? Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Lebih baik kau pulang sekarang. Ibu sendiri di rumah ya. Biar aku yang jaga di rumah sakit. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu, Mas. Hati-hati ya, Sar. Harusnya kan ini kerjaannya si Sari. Kenapa jadi saya yang repot? Alasan aja bilang mau antar Adit ke rumah sakit. Bilang aja males.
Bu. Ya Allah, Ibu. 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 Ibu nggak apa-apa, Bu. Bu, Ibu nggak ada yang luka kan? Ibu nggak apa-apa, Sari. Ibu nggak nyangka kamu rela berkorban untuk nolongin Ibu seperti ini. Ibu, aku disayang sama Ibu seperti ibu kandung aku sendiri, Bu. Dan aku rela berkorban demi Ibu. Sari, maafkan Ibu, Sari. Selama ini Ibu jahat sama kamu. Ternyata kamu adalah menantu yang baik. Ibu gak usah minta maaf sama aku, Bu. Aku udah maafin Ibu. Aku tetap sayang sama Ibu. Maafin Ibu, Sari. Ibu nyesal jahat sama kamu. Nggak apa-apa, Bu. Maafkan Ibu. Alhamdulillah, aku bahagia sekali Ibu sama Sari bisa selamat dari kebakaran. Iya sih, tapi rumah kita jadi rusak. Itu semua gara-gara keteledoran Ibu. Bu, rumah itu bisa diperbaikin. Tapi yang penting kan Ibu nggak apa-apa. Terima kasih ya, Sari. Oh iya, Mas. Kamu ingat nggak waktu Frisly sempat bilang soal penglihatan mata batinnya dia kalau dia ngelihat sepatunya Adit ada di tengah-tengah api? Tapi saya ngeliat dengan jelas sendal yang dipakai sama anak bapak ini ada di tengah-tengah api. Maksudnya anak kami akan terbakar? Iya, yang waktu itu di pinggir jalan bukan? Iya. Iya, kenapa? Iya, ternyata penglihatan itu bukan untuk Adit, tapi untuk aku. Adit, Adit, Mas. Nah, sebentar, sebentar. Nak? Mas Adit, kenapa, Mas? Firman, panggil dokter. Mas Adit, Mas. Panggil dokter. Dok! Sayang. Dokter! Sayang. Dok, tolong. Gimana, dokter? Dok, kenapa anak saya, Dok? Adit harus segera dioperasi. Jika tidak, kemungkinan hidupnya sangat kecil.
Mas. Iya, Pak. Ini Nak Firman yang nolongin ibu kamu waktu kena serangan jantung di kereta. Saya Mas. Terima kasih banyak Mas Firman. Kalau nggak ada Mas Firman, saya nggak tahu apa yang terjadi. Sama-sama Mas. Ya memang sih suatu kebetulan aja bisa kenal sama kakek dan nenek. Lalu saya lihat juga nenek tiba-tiba jantungnya sakit. Ditambah lagi kakek sendirian. Makanya saya berniat untuk membantu. Terima kasih ya Nak Firman. Barusan Ibu habis check up. Kata dokter, kondisi saya sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong Mas Firman, keperluannya apa ya di rumah sakit? Saya bukan saya yang sakit, tapi anak saya yang sakit kanker hati. Saya juga udah diskusi sama istri. Dari mana saya bisa dapetin biaya untuk biaya pengobatan operasi anak saya? Begini saja Mas Firman. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya karena Mas Firman telah menolong ibu saya, Mas Firman nggak perlu khawatir. Semua biayanya saya yang tanggung. Serius ini? Iya Mas Firman, semuanya biayanya saya yang tanggung. Ya Allah, makasih Pak. Ya Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya Adit bisa main bola lagi. Katanya mereka seneng banget ya. Ada Mbak Frisly dan Mbak Diana. Adit, salim sama kakak-kakak. Ayo, cepet. Halo sayang. Iya Mas, aku sama Diana sengaja datang ke sini karena kita mau lihat keadaannya Adit. Syukurlah Adit udah baik-baik aja. Aku lega banget Mas, karena apa yang aku lihat tentang Mas Firman gak benar-benar terjadi. Aku yakin ini semua karena kebaikan hatinya Mas Firman. Karena Mas Firman mau berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga Tuhan mengubah sesuatu yang mengerikan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah. 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 Tuhan Allah memang datang di saat yang tepat. Oh iya Mbak, kita berdua bawain makanan buat kalian. Waduh, repot-repot banget. Iya, jadi ngerepotin. Kebetulan karpet kita juga nggak ada makanan. Ayo kita makan bareng-bareng yuk. Yuk.